Dana simpanan ini tidak akan cukup untuk menangani krisis. Sungguh, sebagai bendahara negara, kau pasti punya cara lain untuk membiayai ini. Satu-satunya cara yang pernah kami lakukan adalah dengan meningkatkan pungutan dan pajak. Tidak, itu malah menambah tekanan pada rakyat miskin. Bagaimana jika rakyat tidak bisa membayar pajak yang lebih tinggi? Kita bisa mendapatkan cara yang lebih baik untuk membiayai ini. Salam, Tuan Yuzarsif. Salam juga untukmu. Ada apa kau kemari? Salam untuk kalian berdua. Salam Inarus. Yang mulia, Horemheb bertemu dengan Ang Mahu di kuil kemarin. Aku tidak tahu apa yang dibicarakan. Aku tidak khawatir dengan Horemheb. Dia mungkin mencari kekuasaan. Tapi dia tidak akan mengkhianati Amenhotep. Aku rasa dia tidak akan menjual dirinya semurah itu. Hari ini Ang mau pergi menemui Nyonyati dan meminta dia untuk menyingkirkanmu. Apa kau melihat ini? Tidak, pelayan Nyonyati memberitahu aku. Sejam yang lalu Nyonyati mengunjungi Amenhotep. Pasti untuk melakukan apa yang diminta Ang mau. Apapun mungkin, tapi jangan terlalu merisaukan masalah ini. Anda ingat apa yang menimpa Apopis dan aku? Itu rencana jahat kuil. Aku tahu para imam di kuil Amon akan melakukan apapun untuk mendapatkan yang mereka mau. Tapi aku punya Allah yang Maha Kuasa dan memasrahkan diriku pada kehendaknya. Meskipun langkah mereka bisa dipahami. Para imam di kuil Amon merasa eksistensi mereka terancam. Mereka harus bertahan. Tapi aku tidak ragu bahwa Tuhanku dan aku akan memenangi pertarungan ini. Yang mulia Amenhotep, Fir'aun Mesir, telah memanggil Yuzarsif yang bijak. Terima kasih, aku akan segera ke sana. Meskipun aku yakin Nyonyati berusaha agar aku dicopot, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku melihat Neferkepta hari ini dan dia masih marah. Apa dia mengatakan sesuatu tentang Tuan Yuzarsif? Ya. Katanya dia menunggu untuk balas dendam. Aku tahu Neferkepta itu berbahaya, tapi kalian semua tidak perlu merasa cemas. Tuan Yuzarsif meminta izin untuk masuk. Salam untuk Fir'aun dan Permaisuri. Salam untuk Yuzarsif yang bijak. Selamat datang Yuzarsif. Kau terlalu sibuk bekerja sampai melupakan kami. Aku hanya menjalankan tugas. Aku datang karena kata penjaga Anda memanggilku. Aku mau kau melaporkan apa yang sudah dilakukan selama beberapa hari terakhir. Belum ada satupun yang dilakukan, Yang Mulia. Aku tidak mau bertindak sampai kami mendapatkan informasi lengkap. Misalnya, kita harus tahu tentang penduduk Mesir, jumlah pria, wanita, dan anak-anak. Ada berapa banyak yang tinggal di kota. Kita juga harus tahu ada berapa banyak petani di sana. Kita harus tahu berapa banyak tanah pertanian yang kita miliki dan di mana lokasinya. Setelah itu baru kita bisa mengambil keputusan. Tanah pertanian hanya ada di dekat sungai Nil. Tidak sulit untuk mengenalinya. Tanah manapun yang memiliki air itu bisa ditanami. Selama 7 tahun masa kemakmuran, sungai Nil akan punya lebih banyak air. Dan insya Allah hujan akan turun di seluruh Mesir. Tuhanmu bisa melakukan semuanya. Hujan turun di Mesir selama 7 tahun. Jadi kita bisa memiliki tanah pertanian di seluruh Mesir. Kita harus menyuruh petani untuk menanam gandum sebanyak yang mereka bisa. Pemerintah Mesir akan membeli surplus gandum dengan harga yang sangat pantas. Dari mana uang untuk membeli gandum sebanyak itu?
Pertama, lewat pembebasan pajak. Kedua, membeli gandum dengan tanah. Petani akan mendapatkan tanah sesuai dengan jumlah gandum yang sudah mereka berikan pada pemerintah. Sepanjang sejarah, tanah ini telah menopang pemerintah dan menjamin kekuasaan dari para penguasa Mesir. Bagaimana kita bisa membagikannya begitu saja? Pemerintah akan rentan tanpa tanah. Sebagai gantinya, Anda akan memiliki seluruh tanah dan kekayaan kuil Amon. Selama 3.000 tahun, para imam Amon tidak mau menyerahkan tanah mereka. Bagaimana kau bisa berhasil? Kita tidak mengambilnya secara paksa. Mereka akan sukarela menyerahkannya. Kau masih belum menjawab pertanyaanku. Bagaimana kita tetap kuat sementara kita membagikan tanah kita? Itu mudah sekali. Kita tidak memberikan gandum secara gratis, baik pada para imam maupun orang kaya. Sebagai gantinya, mereka harus memberikan uang, aset, atau properti. Sehingga kita akan mendapatkan kembali apa yang sudah kita berikan pada petani yang membutuhkan. Tapi jika orang kaya dan para imam menyimpan gandum sendiri, mereka tidak perlu membelinya dari kita. Aku berani jamin, tidak ada yang bisa menyimpan gandum, kecuali pemerintah Mesir yang menyimpannya. Apa tidak ada cara lain untuk memperoleh dana yang dibutuhkan? Memang ada. Iya. Dan jika Anda izinkan, aku mau bicarakan itu pada rakyat secepat mungkin. Kau berharap rakyat mau bekerja sama hanya karena kau meminta mereka? Aku berharap mereka membantu, iya. Oh ya, ngomong-ngomong, aku dengar mereka menemukan mayat penafsir mimpi senior di Sungai Nil. Dia tenggelam? Tidak. Aku yakin mereka menenggelamkan dia. Maksudmu para imam melakukan itu? Yang mulia, aku rasa dia dihukum oleh para imam kuil karena dia membenarkan tafsir mimpi Yuzarsif. Ya, aku yakin para imam tidak membunuh dia secara langsung. Angmahu membayar orang lain untuk melakukannya. Kali ini mereka sudah keterlaluan. Kita harus melakukan sesuatu. Rakyat Mesir sudah dipermainkan oleh orang asing kafir. Dengan menafsirkan mimpi Fir'aun, dia telah meraih kekuasaan dan menyingkirkan kita. Salam untuk Yuzarsif. Semoga Tuhan bersamamu, Yuzarsif. Tuhan memberkati Yuzarsif. Salam untuk Yuzarsif. Salam untuk Yuzarsif. Salam untuk Yuzarsif. Atas nama Tuhan dan rakyat Mesir, atas nama Tuhan yang telah menciptakan Mesir dan rakyatnya, terima kasih banyak telah menerima undangan saya untuk menghadiri pertemuan besar ini. Jadi, saya mengundang kalian untuk meminta bantuan kalian. Kita harus mencari solusi untuk mengatasi 7 tahun masa paceklik. Jika kalian tidak membantu, kita tidak akan bisa mengatasi masalah paceklik ini. Saya menyampaikan fakta pada kalian agar kalian punya informasi untuk mengambil keputusan. Tidak diragukan lagi bahwa kita harus menyimpan gandum. Wahai rakyat Mesir, jika saya meminta kalian memberi surplus gandum kalian pada pemerintah secara gratis, apakah kalian mau? Tentu saja kami tidak mau. Kenapa kami harus memberi gandum milik kami pada pemerintah? Aku tidak akan beri siapapun walau segenggam. Jika kita memberikan gandum secara gratis, kita akan jadi miskin, bukan kaya. Maka tentu saja pemerintah harus membeli gandum kalian dengan dinar atau deben.
yang tidak mereka miliki, atau dengan memberi kalian tanah. Jadi, pemerintah akan membeli sebagian gandum kalian dengan memberi kalian tanah. Tapi dari mana uang untuk membangun gudang tempat penyimpanan gandum? Bagaimana kita bisa membayar gaji para pekerja dan agen? Bagaimana pemerintah bisa membeli gandum dari petani yang bekerja di tanah mereka sendiri? Anda punya pertanyaan? Kenapa simpanan dana pemerintah tidak cukup? Karena pemerintah tidak pernah membayangkan akan terjadi paceklik yang membutuhkan dana yang besar untuk mengatasinya. Tidak diragukan lagi, untuk mengatasi ini kami butuh bantuan dari rakyat Mesir. Apa kalian bersedia menyelamatkan diri kalian dari bahaya kelaparan dan saling membantu? Iya, tentu saja. Kita harus berusaha untuk menyelamatkan diri. Kami ingin membantu, tapi kami tidak tahu caranya. Akan saya beritahu caranya. Pertama, kita mulai dengan pembebasan pajak. Kaum kaya dan ningrat Mesir harus membayar sebagian penghasilan mereka ke pemerintah dalam bentuk pajak. Kami akan bebaskan sebagian pajak yang harus mereka bayar. Dan siapapun yang membayar pajak 1 tahun di muka akan mendapatkan pembebasan pajak selama 2 tahun. Siapapun yang membayar pajak 7 tahun di muka akan dibebaskan pajaknya selama 14 tahun. Itu bagus. Aku pastinya akan membayar pajak di muka. Kami untung karena dibebaskan pajak selama 7 tahun. Apa itu membantu mengatasi masalah pemerintah? Solusi lainnya adalah melakukan apa yang dilakukan para Fir'aun sebelumnya. Kita bisa menyerbu negara tetangga dan menjarah kekayaan mereka, sehingga kita punya dana yang dibutuhkan untuk membeli gandum. Tentu saja, rakyat negeri ini harus dikerahkan untuk berperang. Kalian mau kami terbunuh dalam perang sebelum kelaparan membunuh kami? Baiklah, baiklah. Saya juga tidak setuju dengan perang. Jika kalian mau menghindari perang, kalian harus menyisihkan uang untuk membeli gandum sendiri. Setiap orang harus menyisihkan 1/5 dari penghasilannya untuk membeli gandum. Jika hanya itu yang dibutuhkan untuk menghindari perang, maka kami pasti akan menerimanya. Kami semua sudah bosan dengan perang dan banyak orang harus mati untuk bisa mengisi kas pemerintah. Kami tidak mau. Hidup Yuzarsif! Tuhan memberkatimu! Tuhan memberkatimu yang mulia! Tuhan memberkatimu! Hidup Yuzarsif! Dengan memberikan tanah Fir'aun pada para petani, Yuzarsif secara tidak sadar membuka jalan bagi kemenangan kita. Yang paling penting adalah kita menyimpan gandum kita sendiri. Selain gandum yang sudah kita miliki, kita akan beli gandum sebanyak mungkin. Kalian akan segera lihat bahwa siapa yang menyimpan gandum paling banyak akan menjadi penguasa Mesir. Apakah Yang Mulia percaya dengan prediksi Yuzarsif tentang kelangkaan gandum? Ya, karena 2 alasan. Pertama, tidak ada tafsir yang lebih baik atas mimpi Fir'aun dari tafsir Yuzarsif. Dan yang kedua, adalah pria bijak yang selalu waspada. Mulai besok, kita akan menyuruh orang-orang kita untuk membeli gandum sebanyak mungkin. Itu harus dilakukan secara diam-diam. Jika nanti gudang gandum kuil tidak penuh, bagaimana bisa kita mempertahankan kekuatan kuil di masa depan?
dan menghadapi Yuzarsif. Tapi kuil yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya, maka pasti akan dikalahkan oleh Yuzarsif. Kau tetap di sini. Aku butuh seseorang yang bisa melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Temukan dia dan bawa dia kemari. Baik, Yang Mulia. Aku tahu ini sudah terlambat, tapi aku memohon maaf padamu. Di saat-saat terakhir ini, aku tahu aku istri yang buruk. Aku tidak menghargai kebaikanmu. Meskipun kau selalu murah hati. Aku memohon maaf di saat terakhir ini. Maafkan aku. Kita berdua sudah menzolimi Yuzarsif. Andai Yuzarsif ada di sini, agar kita bisa meminta maaf padanya. Apa yang akan terjadi jika kita menyembah Tuhannya Yuzarsif? Jika kau bertemu Yuzarsif, jika kau bertemu Yuzarsif, Rodomon, komandan penjaga di istana Yang Mulia Potifar, minta izin untuk masuk.
Semoga Fir'aun Amenhotep panjang umur. Panglima, Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Mesir yang mulia Potifar sudah berpulang dan dia memulai perjalanannya ke barat. Potifar adalah orang hebat. Dia telah mengabdi pada Mesir dan Fir'aun dengan baik. Kejayaan dan kekuatan Mesir adalah berkat pengabdiannya. Sampaikan rasa duka citaku pada keluarganya dan para penghuni istana. Kita akan menghadiri upacara untuk mengantarkan dia ke barat. Menurut tradisi Mesir, kau harus menunjuk penggantinya saat pemakaman. Aku akan umumkan keputusanku saat pemakaman. Komandan Horemheb adalah kandidat terbaik untuk menggantikan Potifar. Jangan khawatir, Bu. Aku sudah memikirkan posisi untuknya. Posisi apapun di bawah gubernur Mesir akan menyinggung martabatnya. Segera siapkan tandu untukku. Kita akan menghadiri pemakaman. Sepuluh kantung. 1.000 deban. Ini bukan uang yang sedikit. Itu uang yang banyak, tapi tidak cukup untuk membunuh Yuzarsif. Aku mau 10 kali lebih banyak, atau kalian bisa cari orang lain untuk melakukannya. Yang mulia, aku punya kabar baik untuk yang mulia Angkmahu. Kematian Potifar? 1 jam yang lalu. Dia akan dimakamkan 1 jam lagi. Sebaiknya kita menunggu dulu. Lagi pula aku menentang pembunuhan. Sekarang ada solusi yang lebih baik. Pembunuhan akan jadi cara terakhir. Amenhotep harus memilih. Dia harus memilih pengganti Potifar saat pemakaman nanti. Jika yang dipilih bukan Yuzarsif, maka dia harus menyingkirkan Yuzarsif. Jika dia menunjuk Yuzarsif sebagai gubernur, barulah kita putuskan apa kita akan beraksi atau tidak. Yuzarsif harus dibunuh. Kita lakukan itu jika kita tidak punya pilihan. Anda tahu apa yang terjadi di luar? Yang mulia Potifar telah meninggal dan memulai perjalanan ke barat. Potifar meninggal? Para petinggi kota akan menghadiri pemakamannya hari ini. Semoga Tuhan memberkati jiwa Potifar dan mengampuni dosanya. Dia orang yang baik. Aku berhutang budi padanya. Dia banyak berjasa padaku.
Dia komandan yang cakap dan cukup berani. Dia mendampingi Potifar dalam banyak perang. Dia jarang mengalami kekalahan. Keberanian yang dimilikinya sering mengubah jalannya perang. Amenhotep harus menunjuk dia sebagai pengganti Potifar. Horemhop adalah pilihan terbaik untuk menggantikan Potifar. Aku ragu Firaun akan memilih dia. Amenhotep jelas lebih menyukai Yuzarsif. Potifar orang yang hebat, komandan yang cakap, dan penasihat yang bijak. Aku menghargai 40 tahun masa pengabdiannya sebagai gubernur Mesir, panglima angkatan bersenjata, dan juga bendahara negara. Dia sudah berhasil. Jasanya yang tidak ternilai pada ayahku, Amenhotep III, dan pada Mesir akan selalu diingat. Aku harap dia mendapat kedamaian serta kehidupan abadi di dunia lain. Aku menyesal tidak bisa mendapat nasihat bijak dari pria yang hebat ini di penghujung hayatnya. Atas kehendak para dewa, ini adalah hari kekalahan Yuzarsif. Begitu Horemhop dipilih,
kita akan menyingkirkan Yuzarsif. Sesuai tradisi, aku harus menunjuk pengganti Potifar pada hari pemakamannya. Menurutku, tidak ada orang yang lebih layak untuk posisi ini dibanding Yuzarsif, kawan lama dari Potifar, dan orang yang dipercayai rakyat Mesir. Hari ini, aku menunjuk Yuzarsif menggantikan Potifar sebagai gubernur Mesir. Untuk Horemhop, komandan yang cakap dan berani, aku menunjuk dia sebagai panglima angkatan bersenjata. Aku harap mereka bisa mengurus Mesir dengan baik. Dan mereka juga bisa membawa Mesir menjadi semakin jaya. Yuzarsif itu orang asing, sedangkan Horemhop lahir di Mesir. Jadi, Panglima Horemhop harus mematuhi perintah Yuzarsif? Itu bukan keputusan yang bijak. Mereka datang kemari untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan pemakaman yang mulia Potifar. Izinkan kami bergerak. Biarkan saja lintah-lintah ini menggeliat. Ayo jalan. Ayo jalan. Kalau begitu kita kembali ke rencana awal. Panggil Neferkeptah. Yang mulia Horemhop, Itu tidak adil. Anda mestinya menggantikan Potifar. kau mungkin benar atau mungkin Fir'aun yang benar. Bagaimanapun, aku cuma seorang prajurit. Aku tidak tahu apa-apa soal pertanian atau kas negara. Jadi harus kuakui bahwa Fir'aun Amenhotep telah memilih posisi yang tepat untukku. Jadi Anda akan menjadi panglima angkatan bersenjata sekaligus komandan penjaga istana? Ya. Wah, dia layak mendapat jabatan itu.
Potifar orang yang baik. Semoga Tuhan memberkati dia. Tapi Anda menderita karena dia. Anda mendekam lama di penjara. Aku tetap menghormati dia dan tidak menaruh dendam padanya. Andai aku bisa mengajak dia untuk memeluk agama kakek buyutku Nabi Ibrahim. Semoga Tuhan mengampuni dia dan memberi rahmat padanya. Jalan! Bersedih dan menangis tidak ada gunanya. Yang Mulia tidak memikirkan Potifar ketika Yang Mulia harus memikirkan dia. Yang Mulia tidak mencintai dia ketika Yang Mulia harus mencintainya. Tidak ada yang bisa menghindari maut. Meskipun aku berkabung atas kepergiannya. Yang membuatku lebih sedih adalah aku telah menyakitinya. Dengan menuruti hasratku, aku telah menyakiti Potifar. Yuzarsif bertanggung jawab atas semua ini. Aku sudah mencoba memperingatkan Yang Mulia. Aku sudah bilang dia akan menghancurkan keluarga Yang Mulia, tapi Yang Mulia tidak mau dengar. Tidak, ini bukan kesalahan Yuzarsif. Aku yang bersekongkol melawan dia. Aku sudah berdosa. Aku sudah menzalimi Potifar dan Yuzarsif. Yuzarsif itu orang asing. Dia tidak boleh mengendalikan urusan negeri kita. Dia dibesarkan di negeri ini. Dia lebih peduli pada Mesir dibanding kita. Dan dia lebih cakap mengelola negara dibanding kita. Kenapa kau tidak menunjuk Haremhop untuk menggantikan Potifar? Yang Mulia, Haremhop itu tentara. Dia tidak bisa mengurus masalah pertanian dan keuangan Mesir. Fir'aun telah memilih posisi yang paling tepat untuknya. Kalian semua sudah menjadi kafir. Kau, suamimu, dan Yuzarsif. Kalian tidak percaya lagi pada dewa-dewa Mesir dan kalian berkomplot melawan kuil serta para imam. Yang Mulia Yuzarsif, Gubernur Mesir, memasuki ruangan. Salam untuk Fir'aun yang perkasa dan baik hati. Salam untuk Yuzarsif, Gubernur Mesir. Aku berterima kasih bahwa Fir'aun menganggapku layak untuk menggantikan Potifar. Ketika Tuhan telah memilihmu menjadi seorang nabi, bagaimana mungkin aku memilih orang lain untuk mengurus Mesir? Kau pantas mendapatkan lebih dari itu. Kau bijak, kau cakap, berwawasan luas dan bisa dipercaya. Siapa yang lebih mampu dan pantas
untuk mengurus Mesir serta membawa kita melalui krisis yang kita hadapi. Aku berterima kasih pada Fir'aun atas kebaikannya, dan semoga aku layak menerima kepercayaan ini. Kau punya gandum berapa karung? Sepertinya aku punya 100. Kau bisa carikan lebih banyak? Sebanyak yang kalian mau. Gandum gampang dicari bila kita punya uang. Harganya? Beberapa hari belakangan ini naik harganya. Banyak orang kaya di kota menimbun gandum seperti kalian. Harganya 50 deben per karung. Kami akan beli 5 deben lebih mahal per karung. Cari sebanyak mungkin yang kau bisa, lalu antar ke gudang kuil. Baru kau akan dibayar. Ini uang mukanya. Kau akan dapat sisanya saat gandum diantar. Hari ini kami melihat pembelian gandum dalam jumlah besar. Para imam menimbun dan kaum kaya mencari untung. Apa yang Horem Hop lakukan? Kenapa dia tidak mencegah kaum oportunis ini? Mereka memprediksi akan ada perang untuk memperebutkan gandum di masa depan. Biarkan saja mereka menimbun, karena dengan begitu, kaum kaya dan para imam sedang menggali kubur mereka sendiri. Jika kita menyimpan gandum dengan benar, kita pasti akan mengalahkan mereka. Gubernur, aku harus akui bahwa aku tidak mengerti. Bagaimana menimbun gandum bisa menyebabkan para imam kalah, tapi membuat kita menang? Yaitu cara penyimpanannya. Dengan cara mereka menyimpan, gandum hanya akan bertahan 2 tahun sebelum dirusak oleh hama. Tapi dengan cara kita, gandum akan bisa tahan disimpan selama 7 tahun. Cara bicara Yuzarsif membuatku semakin hari semakin kagum padanya. Aku belum bilang pada siapapun tentang cara rahasia menyimpan gandum. Aku mengetahui cara ini dari Tuhanku. Jika Yang Mulia mau tahu, aku akan ceritakan. Tapi jika Yang Mulia percaya, rahasia ini sebaiknya aku simpan. Aku percaya padamu. Kau tidak perlu cerita jika kau tidak mau. Aku berharap bisa mengalahkan para imam serta menghancurkan Amon dan agama bodohnya. Bagaimana kita melakukan itu, kau yang memutuskan. Aku berani menjamin tahun-tahun pertama masa paceklik dan kemarau akan menjadi awal kekalahan dari para imam dan orang-orang kaya. Aku telah menyaksikan sikap tirani dari para imam di kuil Amon. Sejak aku masih kecil, kebencianku pada mereka bertambah setiap hari. Aku tidak akan menyerah sampai aku menyingkirkan Agmahu dan imam-imam lainnya. Aku setuju sekali. Untuk mencapai tujuan itu, aku sarankan Anda untuk menghancurkan dulu pilar penyangga kekuasaan Amon. Ada 2 pilar, dukungan rakyat untuk Amon, serta kekayaan besar yang dimiliki kuil. Selama 2 pilar ini bertahan, maka Amon dan para imam akan tetap ada. Aku rasa sebentar lagi tiba waktunya, ketika dewa-dewa di kuil ditumpas habis. Menyingkirkan Agmahu tidak akan mudah. Dia punya pengaruh yang besar. Aku bahkan tidak percaya pada ibuku sendiri. Aku takut dia akan menyerangku lebih dulu. Ini adalah perang Yang Mulia. Spionase adalah sesuatu yang wajar. Mungkin saja mereka mencoba melakukan pembunuhan. Para imam pernah mencoba membunuh Fir'aun sebelumnya dan seluruh keluarganya. Tuan Yuzarsif, bagaimana kau melawan agen-agen kuil di dalam istana? Pertama, kita identifikasi mereka
Kebanyakan sudah diketahui. Lalu kita awasi mereka dan kalau perlu, kita tangkap atau singkirkan mereka. Tidak. Aku tidak mau membunuh siapapun. Maksud Tuan Yuzarsif bukan membunuh. Kita tidak perlu membunuh. Anda bisa usir mereka dari istana. Katamu kau sudah mengidentifikasi agen kuil? Benar, Yang Mulia. Kita akan segera mengungkap mereka. Jangan khawatir. Beritahu Nineferkepta saat Yuzarsif meninggalkan istana. Bagaimana aku bisa menemukanmu? Aku selalu ada di sekitar istana. Kau bisa menemukan aku dengan mudah. Begitu ada kesempatan, habisi dia. Kau tidak usah khawatir. Serahkan saja kepadaku. Jangan lupa bahwa kita sama sekali tidak saling kenal. Tentu saja, Yang Mulia.